Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah teman-teman di Mekas Official. Hari ini kita berjumpa lagi. Kali ini kita kedatangan abang kita yang sangat spesial. Ya. Beliau ini dari Sulawesi Tengah, Tengah, Palu. Sulawesi Tengah, Palu tepatnya. Tadi kebetulan kita ketemu di acara Rapimnas Serikat Media Cyber Indonesia. Eh, Banyak bertukar pengalaman, cerita, dan tentunya kita akan banyak belajar dengan abang kita kali ini. Dan yang paling menarik tentunya ini untuk kawan-kawan bisa disimak karena ini kita mendekati pemilu bang ya, Ya, pemilu 2024, bagaimana nanti pilpres untuk sukses dan peran media, kita akan banyak berbincang-bincang, berbagi pengalaman dan belajar dari abang kita. Nah, untuk menyingkat waktu kawan-kawan di Megas Official, kita akan langsung mengenal siapa sosok beliau. Beliau ini tentunya kalau untuk di Sulawesi Tengah sudah sangat tidak asing lagi. Beliau adalah sekretaris di SMSI Provinsi Sulawesi Tengah, Bang ya. ya, Nah, langsung saja kami berikan waktu untuk abang kita perkenalan, Bang. Setelah itu nanti bagaimana pandangan abang dan terkait dengan peran serta media ini untuk turut serta mensukseskan pemilu 2024 seperti yang telah dibicarakan kawan-kawan kita. ya, Nah, baik. Terima monggo Bang. kasih, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Atas Abdullah atau biasa kawan-kawan media atau pers, jurnalis memanggil saya Bang Dul. Bang Dul. Bang Dul di Sulawesi Tengah atau Palu. Ya, saya sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tengah yang kebetulan hadir di Rapimnas Iya. SMSI Jakarta 28 sampai hari ini. Saya pemilik media atau owner dua media, itu deadlinenews.co dan Detak News ID. Gitu, Mas. Ya, jadi teman-teman monggo kalau mau referensi berita searching ya nanti Bang ya Ya, medianya. siap ya. Deadline News dan News.co dan Detak News ID. Detak News ID. Ya, Oke. media saya ini konsen di berita-berita investigasi, ya, mengangkat kasus-kasus di daerah yang Oh, tentunya uh, isu daerah tapi menjadi ranah nasional. Jadi berarti kasus-kasus korupsi, berarti termasuk ya, salah satu media yang fenomenal lah Bang ya ya. benar, ya, Eh, gitu. eh, Nah, terkait pilpres, ya tentu kita sebagai pemilik media mengarahkan kawan-kawan kita, khususnya yang bekerja sama kita dalam peliputan, ya, untuk iya. meliput dengan baik seperti yang diarahkan oleh eh, salah satu anggota Dewan Pers. Itu harus mengetahui panggung depan dan panggung Panggung belakang. belakang. Dan yang terpenting adalah pengetahuan umum kita tentang siapa sosok calon presiden itu. Misalnya ada Pak Prabowo, ya, yang Iya, didampingi oleh Adinda Gibran, ya, Mas betul. Gibran. Kemudian ada Ganjar Ganjar. Ganjar Pranowo yang didampingi oleh Pak Mahfud Mahfud MD. MD. Kemudian ada pasangan Amin, ya, Ya, Anies Bang Muhaimin. Anies. Ya, tentunya mereka ini adalah pasangan putra putra bangsa yang terbaik. Oke. Ya, tentunya kita sebagai pemilik media atau Hmm. apa namanya, kawan-kawan pers, kawan-kawan jurnalis di lapangan, ya, itu tadi harus memberi informasi yang aktual, up to date, Akurat. ya, akurat, ya, termasuk apa-apa saja kelemahannya gitu. Hmm. Misalnya kelemahannya calon ini, misalnya calon yang satu kelemahannya seperti ini, Hmm. yang satu begitu juga kelebihannya kita angkat gitu, Iya. sehingga balancingnya balance, tidak menjustice gitu, Seimbang lah Bang ya. seimbang ya. Terus
kalau dari Abang sendiri Bang, untuk di Sulawesi ini kan tentunya kawan-kawan sudah mulai eh, mengikuti teman-teman di partai politik yang sudah mulai memanaskan mesinnya. Ya, Ya kita ikuti, apalagi yang paling eh, rame ini kan yang sekarang mulai bergesek. ya, Itu kan ada dua calon yang ya, memang eh, ada latar belakang yang ya, mirip-mirip sama lah. ya, ya. Salah seperti Ganjar dengan Pak Prabowo. Prabowo. Nah, di mana Ganjar ini kan dianggap sebagai dinasti dari Pak Presiden Jokowi, ya, Iya, karena dia anak presiden, Gibran. Gibran. Eh, Kemudian juga Prabowo kan mantan menantu presiden Presiden. kedua, ya, Bapak almarhum Soeharto, amin, Al-Fatihah. Amin. Kemudian Ganjar Pranowo. Nah, mereka ini kan sama-sama dari PDI, Hmm. ya kan? Nah, sekarang kan PDI merasa ditinggalkan, ya, oleh Jokowi dan Gibran. Sementara kan PDI merasa bahwa dialah yang selama ini, ya, mendukung penuh langkah-langkah Pak Presiden Jokowi dan Gibran, Iya, termasuk menantunya kan iya dia betul. didukung untuk. Nah, saya kira ini menjadi isu nasional dan Iya. ini hangat. Nah, bahkan bisa menjadi salah satu pemberitaan yang serius dan bisa menjadi peta konflik. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk menyikapi hal tersebut, Bang, sebagai tentunya sebagai pimpinan di media, saran yang bisa diberikan ke adik-adiknya seperti kami, orang-orang muda yang juga menjadi pimpinan media ini bagaimana, Bang? Kita Ya, menyikapinya itu. ya, tentunya kita menyikapinya dengan fakta lapangan. Iya, Ya, harus punya fakta, data lapangan. Ya, seperti arahan misalnya mantan ketua PWI, jangan ikut memanas-manasi. iya. Loh, bukan kita ikut memanas-manasi, tapi memang faktanya begitu. Faktanya Dan itu panas. kita Heeh. harus tunjukkan kepada masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan kita. Nah, nanti masyarakat menilai kan gitu. Iya, Apakah calon-calon ini yang lagi berseteru karena persoalan perebutan kekuasaan, hmm, ya tentu kan masyarakat yang akan menilai. Ya, iya, kita sebagai media tetap menyajikan fakta-fakta gitu. Ya, kalau dianggap itu provokatif, loh, yang provokatif kan masanya atau iya. pendukungnya. Kita hanya memberitakan sesuai dengan fakta yang ada. Hmm, Jadi kalau menurut saya, kita memberitakan sesuai fakta yang ada aja. hmm. Itu aja gitu. Sama mungkin yang apa kita melihat Bang ini juga pengalaman kami. Terkadang eh, kita menyuguhkan informasi nih, narasumber proses proses jurnalistiknya sudah benar, begitu menjadi produk jurnalistik, endingnya dicap itu hoax, Ya, dicap itu oh ini medianya begini ya, begitu seperti itu. Itu dari Abang sendiri bagaimana Bang selaku tentunya jurnalis senior lah. ya. Ya. Artinya kita memahami psikologis, ya, psikologis pendukung mereka. Kalau misalnya dia menganggap hoax, nah itu tadi, makanya kita harus menyajikan fakta. Kalau Hmm, perlu divideokan, iya, difoto apa yang terjadi kan di lapangan, iya ya betul. kan. Kemudian kan ada jejak Jejak digitalnya, digital. ya kan. Di situ semua kita bisa melihatnya kan gitu. Nah, Betul. apakah kita termasuk? Karena kita hanya menyajikan fakta. Nah, sulit juga dong kalau kita dilarang untuk tidak menyajikan fakta yang sebenarnya, kan Nah, gitu. itu. Justru apa namanya? Kalau tidak menyajikan fakta itu justru hoax gitu. Hoax. Ya. Apalagi misalnya dilarang, kita itu kan sudah tidak boleh, tidak ada Hmm, lagi pemberedelan apa semua. Tidak iya, boleh. Kalau merasa keliru pemberitaan misalnya atau tidak sesuai dengan, ya buatlah hak jawab, ya kan, jawab. hak koreksi. Itu kan diatur dalam undang-undang pers kan. Iya. Ya, pasal 1 kalau tidak salah, Hmm. ya, tentang hak jawab, hak koreksi, ya. Itu kan jelas. Kami sendiri juga sering kan, Bang. Kadang juga kita karena kita juga di SMSI,
kita juga sering menjembatani kawan-kawan, bahkan juga ada praktisi hukum. Terkadang ketika ada kawan kita menulis berita yang dianggap keliru atau merugikan mereka, kawan-kawan kita, mereka minta tolong kita untuk menjembatani, mengirimkan kayak semacam surat somasi lah. Oh iya. Waktu itu kan kita jelaskan bahwa proses pers sendiri itu tidak ketika menyangkut dengan karya jurnalistik kan tidak harus bukan tidak harus ya, tidak langsung disomasi. Ya. Kan ada proses. Kalau di mereka membaca pedoman media siber kita kan ada proses hak jawab kan Ya. kayak gitu Bang ya. Jadi intinya ya adalah konfirmasi, ya kan, layani hak jawab. Yang jelasnya bahwa berita kita harus berimbang. 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 Betul. Kalaupun saya sudah berimbang itu masih dianggap keliru, ya silakan hak jawab. Kalau mereka tidak mau hak jawab, ya silakan ke Dewan Pers, ya kan. Nanti Dewan Pers yang memutuskan gitu. Karena kenapa ada MOU antara Dewan Pers dengan Polri maupun Kejaksaan Agung soal pemberitaan, ya penanganan. Jangan karena merasa dirugikan mau menang sendiri gitu. Padahal sesungguhnya keliru mereka kan gitu. Berarti kan intinya di sini kan tidak bisa disamaratakan semuanya diterapkan tentang Undang-Undang ITE Bang ya. Oh, nggak bisa dong. Kalau Undang-Undang ITE itu berlaku bagi pegiat medsos. Kalau kita ini kan berbadan hukum, betul, ya kan? Iya. PT, ya kan? Yang diakui oleh negara. Kan negara yang mengeluarkan itu kan? Iya, betul. Ya, jadi jelas kita tidak boleh disamakan dengan pegiat medsos. Ya, saya pernah bertanya kepada Direktur IT Mabes Polri kalau tidak salah. Kebetulan juga waktu kalau tidak salah tahun lalu ya. Itu kan di Rapimnas juga ya soal itu ya. Jadi dia katakan bahwa Undang-Undang ITE itu hanya berlaku bagi yang tidak berkewenangan atau tidak berkepentingan, seperti pers itu punya kewenangan menyebarkan, ya kan, menyebarkan informasi, ya kan, membuat, mengumpulkan, membuat dan menyebarkan. Kalau pegiat medsos tidak boleh, ya itu yang patut kena undang-undang ITE. Kalau kita wartawan tidak boleh, ada undang-undang kita paling spesialis kan, undang-undang pers nomor 40 tahun 99 gitu. Nah teman-teman, jadi ini bisa menjadi wawasan ya, khususnya kebetulan di Mekas Official kan ini Bang apa, banyak penonton kita itu juga dari kaum orang muda. Di segmen kita memang segmen milenial dan generasi Z, dimana besok ini kita kan ini sudah masuk di bonus demografi ya. Kalau kita mengacu pada DPT, daftar pemilih tetap yang telah di launching oleh KPU RI, posisi orang muda ini, milenial dan Gen Z ini nanti akan mendominasi. Nah, kembali lagi ke segmentasi media itu tadi Bang. Tentunya di sini ada saran buat kawan-kawan. Bagaimana sih memilih pemberitaan yang baik? Terus terkadang kan juga banyak nih akan bermunculan link-link yang dia menggunakan link-link platform seperti media digital lah, yang bisa diakses di Google. Nah, tentu ini sangat menarik, bisa dibagi ke kawan-kawan muda kita, tip and triknya untuk biar kita tidak salah tutul link. Nah, itu monggo Bang. Ya, saya kira yang pertama adalah kita tetap berpatokan pada kode etik jurnalistik. Kemudian konfirmasi, kumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai fakta yang ada, kemudian konfirmasi, dan jangan lupa itu tadi kode etik, tetap mematuhi kode etik. Kalau itu kode etiknya jurnalistik, kemudian berpedoman pada media siber, kan ada pedomannya itu. Jadi saya kira untuk terlepas dari
berbagai macam misalnya tuduhan, hoax dan Iya, sebagainya, ya itu tadi kita harus mengumpulkan data-data yang lebih akurat, konfirmasi, wawancara orang-orang yang tahu persis, ya kan? iya, Itu jangan menggunakan sumber yang eh, seperti yang dikatakan kemarin tidak layak iya, dipercaya. Harus sumber yang layak dipercaya, kalaupun itu sumber anonim. iya, Ya, sumber anonim itu bisa-bisa saja kita gunakan dan itu kan dijamin kan, iya, boleh sepanjang misalnya sumber itu dia tahu tapi dia tidak mau memunculkan dirinya sebagai eh, apa namanya sumber narasumber ya lah ya. narasumber di situ. Nah, kita apa namanya adopsi ilmunya, kita cari sumber yang mau bicara Hmm. terkait hal itu, misalnya terkait misalnya kecurangan pemilu, Iya. ya kan, pelanggaran kampanye, ya kan gitu. Hmm. Nah, ranahnya kan ada Bawaslu. Gitu. Nah, itu kita konfirmasi apa benar. Kemudian kita combine dengan undang-undang yang ada. Kita cari tahu pasal-pasal mana Hmm. yang dianggap melanggar, ya kan. Kemudian kita datangi Hmm. tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang ikut berkontestasi, ya kan gitu. Iya, Saya kira itu. ya tentu kan karena di Rapimnas kali ini kan kita juga apa spesial karena dihadiri langsung juga oleh Ketua Harian Ya, Kompolnas ya. Kompolnas. Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto. Ya, di ini. Ya, tentu di sini SMSI juga berkomitmen nanti akan menyuguhkan berita-berita berimbang untuk suksesnya pemilu Ya, 2024, Bang ya. ya, saya kira itu memang harus kita apa ikut apa yang diputuskan oleh pusat, Betul. tetapi tidak mengikat. Iya. Dalam artian kalau memang itu faktanya di lapangan Heeh. bermasalah, ya kita tulis Hmm. bermasalah, ya kan. Iya, Kalaupun misalnya itu menimbulkan gejolak, ya itu iya, tentunya kita lihat dulu kan gitu. betul Bang. Kita lihat dulu apakah ini bisa menimbulkan gejolak, gejolaknya seperti apa, apakah gejolaknya hanya internal Heeh. partai itu sendiri atau calon itu Hmm. sendiri, ya tidak ada masalah, ya kan, sepanjang tidak menimbulkan gejolak secara luas kan gitu. Nah, makanya dia harus, kenapa dia melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan gejolak kan Iya. gitu. Nah, kita media ini kan cuma menframe kan, Heeh. memberitakan ya kan fakta yang ada. Yang penting Betul. jangan ngarang itu saja kan, Iya. jangan hoax kan gitu. Hmm. Iya, Makanya kan anu Bang, apa mendekati pemilu ini juga rawan insan-insan praktisi media ini juga acap kali sering kena jas lah dari ya, masyarakat kita, ya, warganet kita. Kita padahal kita sendiri kalau teman-teman tahu ya, proses untuk menjadi sebuah berita itu kan tidak sederhana. Prosesnya sangat panjang ya sekali, Bang benar. ya. Jadi ketika sudah tayang, itu sudah menjadi tanggung jawab redaksi bahwa berita yang disuguhkan itu benar-benar berita yang memiliki tanggung jawab lah. Ya, Mulai tanggung jawab sumber materi, ya, narasumber, dan lain-lain. Nah, itu. Nah, Bang, kita kembali lagi ke topik terkait dengan Pilpres ini, Bang. Karena ini kita pikir tiga petarung ini kan sangat luar biasa sendiri, ya, Bang. Mungkin ini juga sedikit bisa disuguhkan ke kawan-kawan bagaimana penggiat media ini melihat tiga sosok ini, Bang. ya. Saya kira mereka seperti saya katakan tadi, Hmm, putra-putra terbaik ya bangsa ini. Nah, tentu ada masing-masing plus minus, ya iya. kan. Hmm, Kalau Pak Ganjar, mungkin minusnya ya hanya orang Jawa Tengah yang iya, tahu gitu kan. Ya karena kalau beliau kampanye di media sosial, wah bagus sekali dia iya, punya anu kan. Kemudian Pak Prabowo, ya ini kan Pak Prabowo selalu setiap 5 tahun pasti muncul itu isu-isu 5 tahun lalu, misalnya iya. kasus-kasus Um, HAM apa dan uh, sebagainya. Pokoknya setiap 5 tahun lah iya. selalu dijas ya Hmm, soal pelanggaran HAM dan hmm, lain sebagainya kan. Gitu. Artinya kalau saya menghimbau kepada, janganlah munculkanlah, kita kasih dia kesempatan berkontestasi,
Iya, tergantung masyarakat siapa yang dia pilih kan gitu. iya betul. Ya kan, apakah dia ada perubahan atau tidak kan. Ya Hmm. sekarang kan eranya sama rakyat yang menentukan kan gitu, Iya bukan betul. lagi DPR. Kemudian Anies ya cukup apa namanya ya, cukup mendapat simpati dari rakyat karena belum ada blacknya ya, Iya, belum ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang muncul di permukaan, yang kalaupun misalnya ada isu-isu yang kemarin itu kan artinya biasalah itu dalam dunia demokrasi kan gitu. yang menarik itu kan Bang, kita kita amati juga di sosial media. Dari ketiga calon ini survei yang selalu terendah itu kan Anies ya. Ya, Tapi kita lihat di acara-acaranya Anies ini apa itu namanya selalu kunjungan-kunjungan ya ya, kunjungan-kunjungannya di seluruh daerah kan ramai ya. selalu ramai kayak Hmm, di Sidoarjo, terus yang ya, terbaru kemarin di Depok ya. ya, Nah, tentu kan teman-teman juga pasti akan bertanya, itu ya, gimana Om di survei kan selalu rendah, tapi apa fakta di lapangan yang datang itu selalu berbondong-bondong. ya. Nah, hal seperti itu untuk dari abang kita ini melihatnya kayak apa ini, Bang? Ya, karena mungkin variabel-variabel yang digunakan survei itu ya mungkin Berbeda ya. berbeda-beda. Ya, ya. Tapi kalau kita melihat secara faktualnya kan di Hmm, lapangan, bahwa memang itu Anies banyak yang masyarakat yang menyukai, yang hmm, mendukung gitu kan. iya, Artinya terlepas dari hasil survei. Karena terbukti ketika 2018 ya, iya, heeh, ya itu apa namanya, kontestasi antara Ahok dengan Anies, Anies. Anies kan surveinya sangat rendah Pak, iya, tetapi terbukti dia yang menang. Begitu juga dengan periode Pak Jokowi waktu 2014 ya, iya, masuk heeh, gubernur hmm, ya, gubernur DKI. Itu Pak Poke 75% ya kan, hmm, hmm. hasil surveinya. Apa Pak Jokowi rendah, tapi terbukti yang mana justru Pak Jokowi gitu. Hmm. Nah begitu juga ini, kita fenomenal memang ya Pak Anies. Selalu Iya, dia hasil survei ya, mungkin karena apa ya, surveinya juga tidak akurat kah atau gimana ya, atau mungkin surveinya di kelompok-kelompok yang menyukai eh, kelompok yang disurvei itu hmm, sehingga tinggi, sementara kelompok yang kurang disenangi ya seperti Anies sehingga iya, rendah surveinya. Karena bukti lapangannya kan seperti itu kan, faktanya kan hmm, banyak seperti waktu terjadi Makassar. Wih, jutaan ya orang hadir ya. iya. Nah, teman-teman itu tadi ya apa kita sudah banyak berbincang dengan Bang Andi, Ya Bang Andi atau Bang Dul. Bang Andi atau Bang Dul, Ya, lebih ya, akrabnya kawan-kawan manggil Bang Dul. Bang Dul ya. Ya, Saya kalau banyak kawan Sulawesi itu banyak namanya itu Andi, Bang. ya Andi. Banyak Andi gitu. Ya. Nah, oke Bang, ini yang terakhir sebelum apa itu namanya sebelum closing statement. Ini juga penting untuk didengar kawan-kawan, khususnya penggiat media pemula, Ya, bukan media sosial loh ya, ya makanya media, perusahaan pers, ya yang perusahaan diakui oleh pers negara lah, yang diakui oleh negara, berbadan hukum. terdaftar melalui Kemenkumham, berakta notaris, dan gitu. Jadi eh, yang perlu kita bicarakan juga, tentu pesta demokrasi ini juga membawa apa harapan rezeki bagi kawan-kawan. Ya, Nah, ini nah ini bagaimana Bang memandangnya? Kalau kita melihat di peraturan KPU-nya ini juga belum banyak bersahabat dengan kawan-kawan ya perusahaan pers ini ya. benar. Nah ini bagaimana Bang lihatnya? Iya, kalau saya di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, saya lebih condong untuk berinteraksi dengan para caleg, Para caleg ya. ya, tokoh-tokoh partainya, ketua-ketua partainya, untuk apa namanya, menyodorkan kerjasama dalam hal Hmm, misalnya iklan. Nah, iya, misalnya kalau advertorial. Anda ya tutorial
dalam bentuk berita maupun iklan. Misalnya kalau Anda caleg, Anda buat baliho, ya Iya. kan, pasang di pinggir jalan. Nah, itu akan ditertibkan oleh Pol PP Pol atau PP. disobek oleh orang-orang lewat yang tidak senang. Iya. Tapi kalau di media, di iklan kan nggak ada yang merosobek. Dan semua pembaca di mana saja pasti tahu dan Pasti lihat. tahu. Karena link-link berita yang kita share itu kan ada ikut iklan-iklannya di situ. Iya, Gitu. betul. Nah ini Tinggal artinya memilih ya, posisi iklannya, Bang ya. ya, Kalau mau yang sering dilihat ya ya, yang di tengah-tengah. tengah-tengah, ya. Terus ya itu saya harus kita apa namanya bangun kemitraan pada mereka. Kalaupun mereka tidak mau ya udah kita apa namanya, kalau memang yang nggak mau ya udahlah, Iya. nggak mau kita jalan aja gitu. Nah, Terkadang itu ada beberapa statement itu yang juga begini, Bang. Apa itu namanya? Ini wartawan media itu minta duit terus ini itu. oh Apa itu namanya? ya, bodrex Kalau apa bukan botrek sih, Bang. Kalau tidak dikasih duit itu nggak mau upload berita kegiatan kampanyenya atau apa oh kayak gitu, gitu. Bang, mungkin. Ya tentu itulah karena mereka punya kepentingan. Tentu dia kita halaman kita, spek halaman kita jual toh. Iya. Anda mau beli ya kalau Anda hanya mengirim rilis ya apa keuntungan buat saya, Iya. ya kan, ya kan. Lagian ini kan bukan untuk kepentingan umum, dia kepentingan pribadi kan, dia caleg, ya kan, begitu. Jadi kalau dia kirim rilis ya tergantung medianya mau muat atau enggak. Kalau saya sih nggak mau, ya kan. Kalau enggak ada, ini kan saya gaji karyawan loh, Iya, betul. saya bayar lampu, saya bayar apa namanya operasional karyawan saya. Iya kan. Nah kalau mau seenaknya aja bikin aja kamu media sendiri kalau gitu. Iya kan. Iya. Ya. Tapi kan kalau bikin media sendiri juga apa tidak bisa privilege seperti bagaimana berkolaborasi menghidupkan dunia pers lah, Bang ya. Ya. Ya itu jadi kawan-kawan mungkin caleg kalau mau mendukung bagaimana keberlanjutan media itu bukan lewatnya bukan amplop ya, tapi lewatnya iklan ke perusahaannya, ke media. Karena media hidupnya kan dari iklan, Bang ya. Betul. Nah saya soal apa namanya kehidupan dan keberlanjutan media, ya saya tidak menggaji per bulan wartawan saya, tetapi saya gaji berdasarkan kompetensinya, aktivitasnya, misalnya berapa beritanya, ya kita bayar per berita itu minimal 25.000 per satu berita, ya kan. Kemudian disiapkan makanan di kantor, itu makan pagi, makan siang, ya kan, makan malam, gitu. Jadi kalau caleg-caleg itu ya mestinya beriklan, ya, beriklan, kemudian pasang advertorial misalnya kegiatan-kegiatannya harus bayar dong, ya kan, ya. Dan yang paling penting untuk capres, Bang, capres ini juga harus iklan, jangan hanya bertanya mediamu apa kan gitu. Ya tentunya kan itu kita harapkan melalui SMSI pusat membagi kue ini, kan, ke daerah dalam bentuk kayak dulu ada partai beringin ya, kalau salah dulu itu kan kita dapat kue dari pusat, SMSI pusat untuk pemberitaan. Kalau tidak salah waktu itu 4 juta sampai pileg waktu itu, ya per media gitu. Ya kawan-kawan harus itulah ya teman-teman caleg khususnya parpol, terus untuk yang lainnya ayo kita support media tertib dengan cara beriklan ya, gitu. Dukunglah apa media-media yang benar-benar menyuguhkan karya jurnalistik terbaik, Bang ya. Nah itu. Nah oke Bang, kita sudah banyak ngobrol panjang lebar. Tetap nanti kita akan sambung lagi kawan-kawan. Kita akan diskusi lagi dengan Bang Dul karena apa jarak tentunya juga cukup lumayan. Nah, tapi kalau hari ini di era digital tidak ada kata jauh lagi, Bang. Semua dekat. Semuanya dekat ya. Nanti kita akan undang lagi Bang Dul di diskusi ringan kita melalui live langsung juga di YouTube
dengan aplikasi Zoom Bang. Biasanya kita juga sering diskusi. Kita punya program namanya Pod Zoom Bang, podcast lewat Zoom ya. Itu gitu untuk ya. teman-teman yang Iya. jauh-jauh. Nah ya terima kasih teman-teman untuk yang terakhir sebelum kita close mengakhiri diskusi obrolan ringan santai pada malam hari ini, dan sebelum kita juga sayonara karena hari ini kebetulan alhamdulillah kita hari terakhir di Jakarta, dan insya Allah akan ketemu lagi Bang ya. Insya Allah. Semoga saya juga nanti bisa main ke Palu. Ya, saya tunggu. Insya Ya. Allah. Ya. Nah, monggo Bang Dul disampaikan closing statementnya dan juga pesan-pesan untuk kawan-kawan kita, khususnya penggiat jurnalistik, penggiat media, dan kawan-kawan pimpinan pengelola perusahaan pers yang mungkin juga menonton diskusi kita pada kali ini. Iya, yang pertama adalah untuk kawan-kawan jurnalis ya tetap mematuhi aturan-aturan pers seperti kode etik jurnalistik ya, berpedoman pada undang-undang pers ya. Ya, saya kira itu. Yang kemudian yang terakhir, gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya, jangan golput dan jangan mau menerima suap ya atau uang untuk memilih salah satu calon, karena ini nasib kita 5 tahun dipertaruhkan gitu. Ya. Kasihan bangsa ini kalau dikelola orang yang tidak tepat. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih Bang Dul. Alhamdulillah tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang dengan Bang Dul. Mungkin Bang Dul kalau punya Instagram Bang, nanti boleh ya kita akan tampilkan di bawah ya Instagram. Jadi kalau mau menghubungi Bang Dul, dan juga untuk kawan-kawan saya mungkin penonton yang berada di wilayah Sulawesi yang mau beriklan Bang. Ya. Nah, nanti kita kasih juga kontaknya. Ya. Kita harus saling support. Boleh. Mungkin nanti kalau Abang ada kawan di daerah Jawa butuh iklan media bisa hubungi kita. Boleh. Oke Bang. Salman, ini kerjasama kita. Kerjasama yang baik. Nah, nanti akan kita cantumkan di bawah buat kawan-kawan Sulawesi, di wilayah Sulawesi yang mau membranding diri usaha, khususnya para caleg itu, nanti akan saya cantumkan di bawah nomornya Bang Dul. Siap. Ya. Insya Allah untuk harga iklannya bersahabat. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang tegar, kuat mengawal bangsa ini menuju 2045 Indonesia emas. Terima kasih. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, share, like, komen Mekas Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Seger Kewarasan. Alhamdulillah.